Ada yang mungkin simpan gambar visi misi yang di prodi itu? Ada Bu. Apa di situ lulusannya harus seperti apa? Menghasilkan calon guru biologi yang kreatif, inovatif, dan berkarakter yang mampu melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Ada hubungannya dengan kewirausahaan? Next, berarti yang kedua apa? Menghasilkan asisten peneliti bidang penelitian biologi yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya di tingkat nasional dan internasional. Yang ketiga, stop di situ. Menjadi peneliti ada hubungannya dengan kewirausahaan. Berarti yang ketiga, menghasilkan wirausahawan bidang pendidikan biologi yang kreatif dan inovatif berdasarkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup. Menghasilkan wirausahawan wirausahawan ya. Nah, ini ya. Jadi mau nggak mau ada dalam kuliah ini. Jadi bagi adik-adik semua yang mungkin sudah punya pikiran setelah S1 ngapain ya, kita mungkin ada yang jadi guru. Kalau mau jadi guru berarti kalian harus sekolah lagi, sekolah pendidikan profesi guru, tetap kok di situ PTG. Dan itu berarti kalau kalian itu bisa lulus tes. Jadi nanti ada gelar di belakang GR ya, selain SPG. Kalau kalian mau jadi, kalau nggak mau jadi guru jadi apa? Yang kedua tadi jadi peneliti, asisten peneliti. Gimana caranya? Kan nggak tahu bagaimana caranya melakukan penelitian. Sebenarnya kalau kalian mau dan tidak mengeluarkan uang, kalian PDKT sama dosen. PDKT-nya kalau misalnya ada dosen melakukan penelitian lab, kalian tanya gitu, Bapak Ibu boleh nggak saya ikut join anggota? Biasanya kan dosen itu sudah punya proposal, tapi butuh tenaga. Jadi tenaganya itu dari asisten penelitian. Nah, tapi yang kedua nggak mau, yang ketiga wirausahawan. Atau mungkin ada lagi karir selain itu, misalnya jadi teller bank, mungkin ya, dia bisa saja, tapi itu bukan masuk dari tujuan prodi ya. Nah, balik lagi ke wirausaha. Jadi nggak mau kalian harus tahu apa sih basic dari kuliah ini ya, karena mungkin hari ini atau sekarang kalian belum punya karir path gitu ya, atau belum punya rencana jadi wirausahawan. Tapi bisa saja setelah kalian dalam mata kuliah ini kalian punya pikiran gitu, punya ide, kayaknya bisa deh gitu dijadikan sebuah usaha beneran. Nah, jadi saya akan membantu sebenarnya adik-adik untuk kita mengeluarkan ide itu. Jadi untuk dalam sesi awal biasanya itu kita baru ide atau gagasan dan produknya adalah proposal. Dan untuk dalam sesi selanjutnya biasanya sih produk. Biasanya. Tapi saya kurang paham kalau kebijakan dengan ini ada yang sempat lihat, sempat baca banyaknya. Ini saya baru bikin hari ini tadi ya. Setelah saya baca WhatsApp. Jadi mungkin tugasnya kalau misalnya minggu depan kita tidak masuk, kalian harus bikin begini. Mainan. Tidak ada ketentuan baku atau bentuk mainannya harus seperti ini, karena kan kalian punya perspektif lain-lain ya, mau berangkat dari mana ya. Nah, mungkin sekalian latihan juga bagaimana caranya kita bikin magnet ya. Ini adalah salah satu sebenarnya metode untuk memahami bacaan ya. Karena kalau menurut saya magnet ini adalah sebuah
bentuk gagasan yang direalisasikan gitu ya, selain yang ada di otak kita. Karena kalau di otak kan yang pertama kita nggak bisa lihat, ya kan gue pernah banyak banget gitu kan ide-ide di dalam otak kita. Nah, cara merealisasikannya adalah dengan membaca seperti ini. Tentunya pasti ada revisi, karena kalau yang kalian lihat di sini ada tanda panah merah. Ini saya sudah bingung sebenarnya. Ini mau masukinnya kemana? Karena ada hubungan ke sini, ke sini, ke sini. It's okay kalau misalnya kalian seperti ini. Artinya kalian sudah punya usaha, gitu ya. Jadi nanti minggu depan saya bakal minta kalian bikin mind map seperti ini, tapi berdasarkan bab 2, ya. Nah, ini adalah mind map contoh ya. Jadi kalau misalnya setelah ini kalian mungkin di kosan, di rumah sudah selesai kita perkuliahan, kalian mau baca lagi, mau bikin mind map lagi silakan ya. Nah, ini saya berangkat dari sebenarnya kota paling atas, negara yang makmur. Negara yang makmur. Kalau kalian lihat bacaan di bab 1 itu hampir mirip juga kalimatnya, ya. Negara yang makmur. Negara yang makmur itu tanda panah ke bawah dipengaruhi oleh perekonomian yang kuat. Jadi bisa saja kalian tulis di situ negara bukan makmur. Jadi misalnya negara yang sejahtera, gitu ya, boleh. Negara yang sejahtera. Kemudian nanti di kota, panah-panahnya ke atas ke bawah silakan, gitu ya. Yang penting ada kata hubungnya di sini. Misalnya dipengaruhi, ya. Dipengaruhi berarti apa? Sebagai penyebab bahwa negara ini sejahtera. Paham nggak? Atau kalian juga bisa berangkat dari dipengaruhi itu kan perekonomian ya. Jadi perekonomian yang kuat atau stabil, misalnya mempengaruhi ini, bisa seperti ini. Nanti kalian bikin mind map, atau kalian mau berangkat dari wirausahawan itu, ya. Jadi ini contoh saja sebenarnya yang saya tampilkan ke kalian, dan ini hampir merangkum bab 1 yang kalian baca, oke ya. Nanti silakan bisa dibaca kalau di rumah. Nah, kita mulai dari sini saja ya. Jadi negara itu makmur, sejahtera, ya, negara Indonesia itu dipengaruhi oleh salah satunya sebenarnya. Salah satu. Jadi ini bukan satu-satunya. Nih. Jadi negara yang makmur itu dipengaruhi sebenarnya salah satunya adalah perekonomian yang kuat. Ya, perekonomian yang kuat itu apa maksudnya? Artinya stabil ya. Dia tidak berubah-ubah gitu ya. Jadi perekonomian yang kuat itu tanda panah lagi di bawah gitu ya. Itu 2% diantaranya disumbangkan oleh bisnis. Jadi ada mungkin perekonomian itu faktornya bukan hanya bisnis, tapi misalnya karena pemerintah itu punya peraturan mengenai anggaran itu udah benar, misalnya gitu ya, APBN dan lain-lain, pajak dan lain-lain. Ya kita nggak ke situ. Itu mungkin untuk prodi ekonomi gitu ya, tapi kita ke sini. Jadi dia akan ngomongin soal bisnis. Jadi 2% bisnis itu mempengaruhi perekonomian yang kuat. Nah, bisnis apa? Bisnis yang dilakukan oleh wirausahawan, gitu ya. Atau kalau bahasa lainnya apa? Biasanya
wirausahawan atau entrepreneurship kan? Oh, bukan maksudnya ini. Jadi itu yang saya tahu. Biasanya tuh entrepreneur, gue jadi entrepreneur gitu. Gue mau jadi entrepreneur, gue mau bikin startup, gue mau bikin ya kalau orang bilang apa namanya kan. Jadi wirausahawan entrepreneur. Oke. Nah, di sini bisnis yang dilakukan oleh wirausahawan itu kita bisa kemana-mana sih. Kita mau bahas kesini dulu atau kita mau bahas kesini, bahas kesini silakan ya. Tapi mungkin kita ke mana ya? Sini deh dulu. Nah, bisnis oleh wirausahawan ini dia itu kan berarti akan merujuk pada pelakunya atau orang yang membuat usaha atau bisnis tersebut ya, bisnis atau usaha. Ini saya harus revisi lagi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kalian bikin mind map mau hapus dan lain-lain sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi finalnya boleh nanti dikirim ke saya. Kalau misalnya kalian coba-coba ada yang salah satu kali, boleh gitu ya, terus direvisi. Itu bagian dari belajar ya. Nah, bisnis atau usaha itu dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut sebagai wirausahawan atau pebisnis gitu, atau entrepreneur ya. Nah, jadi wirausahawan itu tuh ciri-cirinya seperti apa sih? Apa yang membedakan wirausahawan dengan orang biasa? Apa yang membedakan misalnya wirausahawan dengan dosen? Apa yang membedakan wirausahawan dengan guru? Nah, mereka akan menjabarkan ada karakter wirausahawan tersebut. Jadi di sini saya menunjukkan di tanda panah bawah tokoh internal. Tokoh internal itu apa berarti? Tokoh yang ada di dalam internal. Setiap dari kalian pasti punya karakter masing-masing. Ada yang mungkin dia teliti banget, ada yang mungkin dia itu perhitungan sekali gitu ya. Ada yang mungkin hati-hati sekali gitu ya. Nah, jadi faktor internal ini adalah di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh wirausahawan secara umum. Baik dia misalnya bekerja sebagai pebisnis makanan atau misalnya dia membuka jasa bimbel gitu ya. Itu juga wirausahawan ya. Jadi di sini saya tidak tulis sebenarnya juga kurang yaitu bisnis atau usaha itu tuh bukan hanya memproduksi itu apa berarti? Membuat ya, menghasilkan ya, produksi barang, tapi dia juga menawarkan jasa. Artinya produknya itu bisa misalnya dipegang langsung dari produk ya, misalnya barang makanan gitu, baju. Tapi juga ada wirausahawan itu dia melakukannya bukan menghasilkan barang, tapi dia menawarkan jasa. Tadi contohnya misalnya ada startup gitu ya, atau bisnis dalam bidang pendidikan. Misalnya kayak apa? Tahu nggak? Masih tahu ya? Bang guru. Ini juga salah satu dari usahawan atau bisnis kan. Jadi bisa kita misalnya mau bisnisnya itu bukan menghasilkan sesuatu barang, tetapi jasa. Ya. Bisa bukan hanya pendidikan, tapi misalnya apa saja bisa. Keahlian tertentu bisa. Misalnya yang saya lihat di sosial media di Instagram itu adalah public speaking, kemampuan berbicara di depan umum. Mereka menawarkan itu. Jadi mereka membantu orang gitu ya untuk dia bisa bicara di depan umum, untuk bisa berani. Ada yang seperti itu. Jadi ide itu bisa apa aja sebenarnya. Oke. Ini saya tidak masukkan di sini.
Balik lagi ke sini, berarti faktor-faktor apa saja sih? Tadi ada faktor internal. Misalnya seorang wirausahawan itu harus punya jiwa kepemimpinan, karena dia yang akan bikin usaha. Setidaknya dia akan menjadi pemimpin, dia akan jadi leader, dia akan jadi ketua, dan dia akan meng-hire atau apa namanya, memperkerjakan gitu ya, atau membuka lowongan ya, bagi pegawai-pegawai yang mau berusaha aja melakukan kegiatan usaha gitu ya. Jadi dia harus punya jiwa kepemimpinan. Kemudian dia juga harus mengambil resiko. Mungkin dibandingkan dosen gitu ya, wirausahawan itu mengambil resiko yang lebih tinggi karena dia harus memikirkan usahanya dia itu nanti apakah berujung pada kerugian atau keuntungan, profit. Kalau misalnya keuntungan, dia kan harus berpikir lagi bagaimana caranya dia bisa stabil, bagaimana caranya dia bisa meningkat. Ya. Sementara misalnya pegawai negeri, ASN, guru, dosen, dokter dan lain-lain, itu kan mereka sudah ada jaminan gaji per bulannya berapa. Dan misalnya ada orang yang males bekerja di situ, ya tetap gajinya segitu. Ya. Nah, sementara kalau dia usahawan, bayangkan dia sehari itu memutuskan untuk me time atau ya aku mau lihat dulu ke bangkrut gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia harus bisa punya keberanian untuk mengambil resiko. Ya. Kemudian tentunya peluang. Jadi bukan hanya dia berani tapi kosong, idenya nggak ada, ya, mainstream atau tidak apa ya? Kalau suatu daerah itu kan pasti punya ciri khas apa. Nah, misalnya dia menjualkan barang apa itu dan itu tidak laku, tentunya ciri yang ini berarti peluangnya dia tidak jeli, idenya tidak sesuai dengan daerah tersebut, gitu ya. Jadi ini juga harus ada, ya, jadi mengambil peluang. Kemudian inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas itu apa? Berarti ya, apa yang bicara? Orang namanya satu menurutnya yang gerak apa? Ada yang bicara? Ya. Seperti kreatif, tapi juga dalam yang menjadi perawatan itu kita kan apa yang mungkin kita ada mau kreatif juga kita mau saya tidak bisa dengan jelas saya tidak dapat mengenal saya tidak apa boleh dibantu biar ada daya tarik yang kita mau berikan juga ya betul ya. Jadi itu bisa salah satunya, bisa juga misalnya di suatu daerah gitu ya, sudah ada misalnya usaha penjualan baju, dia juga mau bikin bisnis baju, tapi karena dia inovatif dan kreatif, mungkin marketingnya beda, mungkin kualitas bajunya beda, tapi sama-sama jual baju gitu ya. Jadi mungkin yang ditekankan di inovasi dan kreativitas adalah melihat ada yang berbeda. Entah idenya itu sudah ada, tapi dikemasnya berbeda, atau dari segi servisnya beda, ya, ada yang berbeda. Jadi nggak ada yang benar-benar sama, ya. Dari harga sama, jenis baju sama, tokonya sama. Mungkin ada yang online, gitu ya. Nggak ada tokonya benar-benar, tapi online itu juga bisa. Ya. Jadi bisa masuk inovasi dari kreativitas. Dan yang terakhir adalah daya juang, survival. Misalkan ada bisnis yang dari 1 bulan itu dia dapat profit gitu ya. Dari situ dia sudah merasa puas gitu. Wah, sukses ini. Tapi baru 1 bulan gitu ya. Ya sudah, saya akan pakai pola yang sama di bulan itu. Untuk bulan selanjutnya misalnya bulan kedua. Tapi kan bisa saja misalnya di bulan kedua itu ada pesaing gitu ya. Nah, survivalnya di sini mungkin dia stagnan jadinya.
belum tentu juga memulai dari seperti itu. Jadi harus ada daya juang yang tinggi. Dan ketika misalnya gagal, bagaimana caranya untuk bangkit lagi? Itu yang penting, ya. Soft skill-nya, ya, karakter itu. Nah, tetapi faktor internal ini saja tidak cukup, ya. Karena ini faktor luas yang perlu dipertimbangkan ada 3: ekonomi, hukum, etika, pengalaman. Di buku itu ada. Ya, paling pertama dia jelaskan itu. Maksudnya apa? Ekonomi di sini, misalnya ada si A, dia mau bikin usaha, dia sudah punya ini semua karakternya, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya, misalnya biaya produksinya berapa, dia nggak punya pengetahuan akan ekonomi itu, ya. Itu maka kemudian dia rugi, gitu. Karena dia belum punya pengetahuan bagaimana cara berbisnis, dari ekonominya bagaimana. Karena nanti ada perputaran uang di situ, ya. Dari barang, dari produksi berapa dikeluarkan, nanti setelah itu dapatnya berapa, selisihnya berapa, itu kan harus ada pengetahuan, ya. Jadi ini ekonomi. Kemudian yang kedua hukum, artinya barang misalnya yang dijualkan itu tidak boleh bermasalah. Misalnya dia mau menjual obat-obatan yang terlarang misalnya di negara Indonesia, ya walaupun dia punya pengetahuan ekonomi, walaupun dia punya karakter ini, ya tidak bisa menjamin misalnya si bisnisnya akan berjalan lancar. Bisa-bisa dia menghilangkan juga, kan? Nah, harus ada hukumnya, itu. Kemudian etika dan norma di sini artinya barang tersebut itu harus kalau misalnya dijualkan di suatu masyarakat itu tidak bertentangan dengan nilai. Kita sudah sampai sini, ya. Kita belum sampai semuanya. Sekarang ada yang ditanyakan. Jadi nanti kita bakal seperti itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya, karena kalian belum baca, saya maklumi karena belum ada bahan yang kita diskusikan. Tapi nanti untuk pertemuan kedua kita libur, kalian bikin mainnya gitu. Nanti pertemuan ketiga saya akan kasih ke kalian akan gagasan yang kalian dapatkan dari buku-buku, ya. Jadi nanti kita akan coba petakan seperti ini. Jadi bukan saya yang ngomong lebih banyak, tapi kalian. Oke. Nah, di buku ini juga ada jenis-jenis bisnis. Jadi ada bisnis mikro, kecil, menengah, dan besar. Ya. Nah, tapi kebanyakan di Indonesia itu bisnisnya itu hanya mikro sampai menengah. Kalau besar kita belum. Ada, tapi tidak banyak. Dan faktanya yang menyerap pekerjaan lebih banyak itu adalah bisnis mikro, kecil, dan menengah. Jadi artinya nanti ini fakta di mana misalnya banyak masyarakat yang punya usia kerja, gitu ya, mungkin sekitar 17 sampai 20 mungkin usia produktif, tetapi faktanya masih banyak yang menganggur. Nah, karena apa? Mungkin bisa saja dia tidak terserap di pekerjaan tertentu, gitu ya. Kemudian pelaku usahanya kurang, gitu ya. Nah, makanya masalah ini itu ditanggulangi dengan adanya pendidikan kewirausahaan ini. Jadi wirausahaan muda seperti kalian itu kan punya banyak ide cemerlang sebenarnya, ide-ide yang fresh, gitu ya, dan punya tenaga yang banyak, ya. Dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah, ya. Ini berdasarkan dua peraturan ini itu sebenarnya mengutamakan wirausahawan yang ada di Indonesia itu adalah wirausahawan muda, ya. Jadi perlunya pendidikan kewirausahaan, ya, karena itu tadi prioritasnya. Targetnya mahasiswa. Nah, kemudian kemampuan yang akan dimiliki itu tadi ini, ya. Ini sama ini. Nah, pelaku usaha
itu mulai dari mencetuskan ide, kemudian mencari modal sebagai ketua pemimpin gitu ya, dia yang bertanggung jawab kalau misalnya ada kekurangan dan lain-lain, pengelolanya sampai yang melakukan evaluasi itu adalah wirausahawan. Tetapi bisa saja kalian itu bisa disebut sebagai pelaku usaha tetapi bukan wirausahawan, tetapi dia manajer. Artinya misalnya ada teman kalian itu pengen bikin usaha, nah kalian join di usaha dia sebagai manajer, sebagai pengelola, memanajemenkan misalnya, tapi ketuanya dia, itu bisa seperti itu dan bisa disebut juga sebagai pelaku usaha. Biasanya wira manajer ini mungkin kalau dari saya adalah yang mau mencoba masuk ke bisnis tapi belum berani untuk semuanya dihandle. Jadi dia belajar sedikit-sedikit ya. Jadi itu yang manajer. Kemudian bisa saja dia karyawan ya. Jadi dia itu masuk ke suatu bisnis tapi dia sebagai karyawan. Itu bisa juga. Atau putra manajer. Putra manajer kalau saya lihat di Google, saya searching, bedanya sama wira manajer. Putra manajer ini tuh biasanya adalah usaha yang sudah lebih banyak gitu ya, cabangnya, kemudian dia mengelola banyak cabang. Jadi dia sudah settle, sudah stabil ya bisnisnya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata di buku itu juga ada menyangkut gender atau jenis kelamin ya, laki-laki perempuan. Nah, di situ dia mengatakan bahwa ada perbedaan antara pelaku usaha laki-laki dan perempuan. Ini kalian bisa setuju atau tidak gitu ya? Karena ini dari bacaan, bisa saja tidak berlaku ya sekarang. Nah, kalau bagi perempuan bukan kayak gitu. Jadi seperti ya, biasanya. Oke, perempuan itu biasanya lebih banyak yang terjun ke bisnis 60%. Sementara sisanya laki-laki 40%. Jadi hampir seimbang sebenarnya ya, tidak begitu jauh berbeda. Nah, kalau perempuan itu dia kenapa melakukan bisnis? Karena dia merasa pekerjaannya yang dia lakukan, entah pada saat itu masih berlaku, dia jadi misalnya pegawai bangka atau misalnya pegawai BUMN gitu ya, dia merasa dia kurang puas, entah ada gaji mungkin atau ada regulasi mungkin gitu ya, jam kerja dan lain-lain gitu ya, dan dia ingin berprestasi di bidang lain, jadi dia akan membuka usaha untuk itu ya. Penyebabnya karena dia pengen pengen melakukan suatu pekerjaan yang maunya itu bisa balance misalnya antara waktunya misalnya tidak terlalu dikejar deadline dan lain-lain gitu. Atau gaji yang kurang dari pekerjaan sebelumnya ya, itu bisa. Nah, kemudian modal yang biasanya kalau dari bisnis perempuan itu adalah modal pribadi. Saya kurang paham juga kenapa, tapi kalau yang saya tahu mungkin ada diskriminasi antara laki dan perempuan kalau untuk meminjam modal gitu. Biasanya kalau laki-laki itu mereka tidak modal pada bank tertentu misalnya, tapi kalau perempuan itu mungkin tidak gitu. Itu bisa saja karena perempuan tersebut tidak bekerja mungkin akhirnya karena kan tidak ada pendapatan untuk menjamin si modal tersebut. Jadi dia modalnya pribadi, kemudian self confidence atau self confidence, percaya dirinya kurang, lebih rendah tingkatnya, dan bentuk bisnisnya monoton. Monoton maksudnya tidak beragam. Itu kalian setuju atau tidak? Nah, kalau laki-laki ini yang saya dapat. Jadi mereka modalnya bisa saja dari dirinya mereka sendiri, uang mereka, dari bank, dari pinjaman lain. Kemudian self confidence lebih tinggi. Kemudian bentuk bisnisnya beragam. Menurut saya kenapa self confidence lebih tinggi atau tidak daripada perempuan, karena mereka mungkin cenderung kalau laki-laki itu udah punya banyak link gitu ya, udah punya banyak hubungan interpersonal gitu ya dengan orang-orang lain, jadi mereka sudah bisa punya channel gitu ya. Mereka bisa mungkin juga
lebih dekat lagi dengan orang yang sudah diagnosa sebelumnya. Sementara kalau perempuan mungkin kebanyakan kalau di Indonesia kan jadi ibu rumah tangga misalnya, ibu umur segitu. Jadinya apa ya namanya, komunitasnya tidak lebih banyak daripada laki-laki mungkin. Jadi untuk dia membangun usaha dia harus tidak begitu yakin, bisa saja ya. Nah itu teorinya. Ada yang pakainya, ada yang kalian tidak pahami, silahkan bisa di. Semoga bisa dipahami ya apa yang tadi saya jelaskan. Nah dari kalian sudah pernah ada atau sedang melakukan usaha sambil jadi mahasiswa? Profesinya ada yang ganda, profesinya mahasiswa dan bisnis. Solo ya, enggak totalitas jadi mahasiswa. Ya, jadi mungkin biar nggak ngantuk sedikit, saya lihat kalian sudah kayak berjuang sekali, paham apa ibu gitu ya. Jadi saya mungkin sedikit menceritakan juga waktu saya mahasiswa seperti kalian, saya pernah melakukan usaha walaupun tidak yang ini ya, tidak usahawan sejati gitu kan. Jadi saya pernah jadi wirakaryawan, wirakaryawan ya. Wirakaryawan ada banyak. Sebenarnya yang saya pernah coba itu ada yang jadi apa sih namanya kalau mood ya, stand ya, kayak toko yang kecil gitu loh, yang biasa di pinggir jalan sekarang apa namanya ya, yang kayak dari seng-seng itu. Apa namanya ya? Jadi bukan bangunan dari semen, tapi dari ya apa namanya? Mur apa sih? Jadi saya pernah kerja di apa namanya, di booth gitu sebagai pembuat churros. Yang roti yang digoreng gitu loh, tahu? Kan kayak dibakar, ada sausnya, rotinya. Jadi digoreng gitu. Ini churros. Ini bukan makanan Indonesia sebenarnya, kalau makanan. Jadi memang ada isinya. Jadi dia isinya cuma aja goreng, dibalurin gula halus, terus tinggal pilih sausnya apa. Saus manis tapi ya, bukan sambal. Jadi bisa misalnya coklat, atau misalnya karamel dan lain-lain gitu. Lumayan capek ya. Jadi yang jadi mahasiswa sama pegawai gitu ya, dan merasakan gaji pertama gitu ya selain dari orang tua, dan akhirnya sempat keteteran juga dengan tugas-tugas karena kan pulang jam 9 malam dan jam 4 sore itu pasti langsung tidur gitu ya. Besoknya ada tugas itu kelabakan. Jadi saya pernah jadi wirakaryawan di sini, terus saya juga pernah bimbel ya, jadi tutor SD ya, karena saya belum lulus S1, udah semester 4 juga kayaknya kalau nggak salah waktu itu. Kemudian pernah jadi penerjemah, translator, jadi ada artikel bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan. Belum tahu pengetahuan ini rugi gak ya kalau dapat segini, itu yang penting dapat uang aja waktu itu gitu ya. Jadi pengalamannya ada tapi pengetahuannya kurang karena ekonomi tidak bisa pernah. Kemudian pernah juga nyoba jadi wirakaryawan Dagadu. Tahu gak Dagadu? Dagadu itu adalah merek dagang kaos di Jogja dan biasanya jadi oleh-oleh.
Jadi banyak sekali trainingnya dan saya kaku di tengah jalan. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri. Ya. Kita harus menghafal menghafal jenis pakaiannya, menghafal apa lagi ya, kayak bentuk-bentuk merchandise-nya apa aja, harus cepat, gitu ya, melayani customer dan lain-lain. Ternyata tidak segampang itu gitu dalam bekerja ya. Karena dari ini gerakan orang bergabung. Kemudian ada yang mungkin dari keluarga kalian punya usaha juga, bisa ceritakan? Tidak ada. Jadi kalau saya juga pernah punya pengalaman waktu kecil, mungkin saya masih ingat ya, di umur 10 tahun gitu ya, saya dibawa ibu saya keliling komplek perumahan dosen, gitu ya, jalan kaki untuk menawarkan sendal nama. Tahu nggak? Dulu tuh mungkin lagi hits-hitsnya gitu ya, sendal nama, sendal gembira, gitu. Nah itu kami door-to-door, jadi dari rumah ke rumah kita nawarin gitu, ibu, bapak, padahal tetangga sendiri gitu ya, tahu sebenarnya. Tapi bisa minta waktunya nggak, ini kita ada sendal gitu, mau nggak gitu, harganya segini, bahannya kayak gini gitu ya. Nanti dia bayar request gitu, jadi didaftar dulu, bayar dulu, nanti barangnya dikirim dari Jawa, dikirim dari Jawa, terus nanti balik kasih gitu ya kalau sudah sendal nama. Ya kayak gini, sendal kayak gini dulu tahun 2000-an. Jadi lumayan ya. Kalau sekarang mungkin jadinya apa, norak gitu ya. Kalau itu kita bangga gitu kan, kalau misalnya kalau di tempat saya waktu zaman saya itu kan banyak anak kecil seumuran saya. Kita bisa main di rumahnya siapa. Kalau ada sendal nama itu kan baru tukar. Dan ini nama asli sendal punya saya namanya gitu ya. Terus warna-warninya bisa disesuaikan, bisa di custom. Tingginya bisa di custom. Nggak tahu juga kenapa ada kayak gitu. Oke, berarti dari kalian belum ada pengalaman jualan online mungkin, atau bantu usaha apa kios juga sebenarnya kan masuk ya. Kalau jualan online mungkin ada pengalaman, tapi kayak sedikit tuh, kayak fokuskan. Saya kan kebiasaan nih, jadi satu kayak mungkin itu sudah dijual. Jadi saya kan buat akun. Nah akun itu saya kembangkan, nggak usah dijual. Itu termasuk usaha tuh. Manfaatnya bisa dapat akun itu apa? Karena kan biasa ada memang ada yang bisa akun ini tapi dia tidak punya, jadi dia pengennya akun saya gitu, jadi saya jual. Oh iya, saya kurang relate ya kalau gamers ya. Tapi bisa saja ya, sekarang pun kan olahraga itu bukan olahraga fisik ya, olahraga games juga ada turnamennya. Itu bisa jadi. Jadi itu bisa dibilang Belum sih. Coba masih riset apakah ini menjanjikan dapat untung? Ya untung juga sih, cuma kan ini kan hobi juga. Jadi sekalian dari untung dari hobi. Sudah berapa lama itu atau sampai sekarang? Oh, dari SMP sampai sekarang masih ada yang mau beli akunnya? Kalau dibilang anak-anak karena bukan fokus saya saat itu. Kalau ada yang kayak saya tawar yang itu mungkin hanya tidak, tapi ada yang memang Itu akunnya untuk penghubung mana saja, game mana saja misalnya. akan ada 3 game, jadi tidak akun game itu biasa. Oh gitu. Ada yang lewat sama siapa namanya dek? Saya Hah? Saya. Ada yang gamer di sini? Tapi sebenarnya itu peluang menjadikan. Kalau misalnya dia bermula dari hobi kan biasanya itu bukan sesuatu yang menjanjikan, bukan sesuatu apa ya, pekerjaan yang harus dipikirkan sekali. Bisa saja itu jadi peluang
belum ada tim, apa sih ada tim? Kalau kayak Ada anggota. akun itu masing-masing gitu. Oh, mungkin nanti bisa ditampilkan seperti apa jadi nanti untuk usaha bisa kalau usaha gitu ya siapa tahu kita bisa paham maksudnya seperti apa. Oke, mungkin gitu dari saya. Ada yang mau ditanyakan kan? Tidak ada. Sudah tidak ada. Kita cukupkan saja untuk hari ini ya.